Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Yogi Selimau di konten obsesi, obrolan gak seru, gak asik, gak menarik, dan gak bikin toxic. Bingung pasti kalian semua kan. Ini kita punya bintang tamu pakai kopiah, pakai peci, pakai songkok. Tapi kok pakai kaos? Pasti penasaran kan? Temanya hari ini agak sedikit berat, tapi mudah-mudahan bisa menarik. Kita hari ini kedatangan seorang teman yang sebenarnya dia ini lagi terdampar di Tanjung Selor. Jadi kita culik dibikin konten. Kita perkenalkan, silahkan, siapa namanya? Burhan, Namanya Burhanuddin. Panggilannya? Boy. Boy, panggilannya Boy. Ini sebenarnya teman sekolah dari SMA. Dan sedikit saya ceritakan flashback kalau beliau ini, si Boy ini, dia apa ya? Kalau saya bahasakannya itu, untuk di beberapa bidang studi beliau ini jauh lebih paham, terutama soal agama Islam. Tentang agama Islam, pengetahuan beliau jauh lebih di atas saya, dibanding saya gitu loh, jauh lebih di atas. Nah, tema kita hari ini itu sebenarnya agak beratnya apa? Saya agak tertarik ketika seseorang itu menganggap dirinya sebagai seorang ustadz. Nah, jadi ini Boy, eh sedikit penasaran. Aku tuh sedikit penasaran. Kita bahasa santai ya. Aku tuh sedikit penasaran. Sebenarnya definisi ustadz itu apa sih? Ya, ini memang materinya berat ya. Selain materinya berat, memang orang yang hadir juga berat-berat. Timbangannya ya Mas. Berat. Oke. Ya, kalau ustadz itu merujuk ke pengertian secara umum memang orang yang menguasai suatu bidang ilmu. Jadi misalkan seorang guru ngajar di sekolah itu bisa dipanggil ustadz. Tapi memang ustadz ini memang merujuk kepada orang yang menguasai suatu bidang ilmu dalam bidang agama, misalkan nahwu, shorof, fikih, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Maka mereka disebut sebagai seorang ustadz. Seperti itu. Dan juga mereka ustadz ini adalah orang yang selain dia sebagai seorang guru, dia juga sebagai seorang yang mencerminkan dari keilmuannya itu. Maka seorang yang ahli tafsir, nahwu, shorof, ahli fikih, maka kesehariannya juga harus mencontohkan dia sebagai seorang yang memang berilmu agama, seperti itu. Artinya poinnya tadi di sini dia menguasai beberapa suatu bidang ilmu atau beberapa bidang studi gitu ya. Ya. Nah, kalau seumpama begini Boy, aku nih niat berhijrah, terus berhijrah lah aku nih. Jadi berhijrah itu definisi ininya teman-teman ya, gangster semua, definisi santainya hijrah itu adalah berubah ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu ya, mungkin kira-kira begitu Boy ya. Nah, seumpama dari sisi agama, dari sisi keagamaan, saya ini ingin niat berhijrah, mulai memperbaiki sholat, memperbaiki segala sesuatunya yang berkaitan dengan ibadah. Terus saya ini menumbuhkan jenggot, kualitas ibadah saya jauh lebih baik. Apakah saya sudah bisa, Boy, dipanggil sebagai seorang ustadz? Iya, memang ustadz sekarang mengalami pergeseran makna. Banyak komunitas-komunitas, kemudian banyak bisa kita sebut ustadz-ustadz dadakan, yang mana mungkin mereka setelah mereka hijrah, namun tidak dibarengi dengan ilmu yang mantap, sehingga ustadz itu definisinya mengalami pergeseran. Jadi sekarang itu kalau kita sudah berpenampilan selayaknya orang yang seorang muslim, kita sudah dipanggil sebagai seorang ustadz. Sebenarnya itu tidak pas gitu ya. Bahkan sekarang kalau kita berpenampilan baju koko, celana gamis atau gamis seperti itu, padahal kita cuma ingin menjalankan sunnah baginda Rasulullah, tapi di tengah-tengah masyarakat kita sudah dipanggil ustadz. Nah, ini yang sebenarnya ada sedikit pergeseran makna. Jadi bahkan sekarang orang yang berada di suatu lingkungan, padahal dia cuma misalkan di dalam sebuah lingkungan kantor misalkan,
tapi dia memang berpakaian secara islami gitu, itu sudah dipanggil ustadz. Nah ini masyarakat juga perlu tahu bahwasanya ustadz itu diberikan kepada seseorang yang memang menguasai dan betul-betul menguasai pada suatu bidang ilmu. Jadi kalau dia hanya sebatas warga biasa yang memang berpenampilan secara syar'i, maka itu tidak bisa disebut sebagai seorang ustadz. Ya, cukup dipanggil saja sebagai seorang ya bapak atau. Nah, sedangkan kalau di Arab Saudi sana itu panggilan kepada orang-orang yang maksudnya yang lebih halus, itu mereka menyebut mereka sebagai seorang panggilannya syekh itu. Nah, syekh itu panggilan untuk yang pertama itu untuk orang yang dituakan, orang yang lebih tua, orang yang dituakan, orang yang lebih tua, dan itu karena dia memang memiliki ketajaman ilmu. Ya, itu ya, jadi syekh. Jadi dipanggil syekh, bukan dipanggil ustadz gitu. Ada juga syekh itu dipanggil untuk orang yang berasal dari kalangan bangsawan. Dan yang terakhir syekh itu dipanggil memang untuk seseorang yang memiliki kedalaman ilmu atau ilmu yang sangat mendalam. Misalnya mereka sudah bergelar S2 atau S3. Nah, jadi di Arab Saudi itu mereka dipanggil syekh itu. Memang ustadz itu jarang ada, tapi jarang. Nah, sementara kita di Indonesia ya, hanya berbekal bisa mengajarkan alif bata, itu sudah bisa dipanggil ustadz. Nah, sebenarnya ini sudah mulai ada pergeseran makna untuk ustadz itu sendiri. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih Boy, ustadz itu kan identik dengan dakwah. Ya. Nah, apakah dakwah ini harus ustadz yang melaksanakan? Iya. Dakwah itu tidak harus tunggu jadi ustadz untuk melaksanakan. Jadi siapapun bisa berdakwah. Semua orang bisa karena dakwah itu pada prinsipnya adalah mengajak kepada kebaikan. Oke. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna anil munkar. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, itu prinsipnya daripada berdakwah. Jadi jangan tunggu jadi ustadz baru bisa berdakwah. Nah, jangan juga ustadz dijadikan sebagai label untuk sebagai gelar profesi. Nah, ini juga kurang baik, kurang pas, karena harus kita kembalikan ke dasarnya bahwa memang ustadz itu memang orang yang memang betul-betul ahli dalam suatu bidang ilmu tadi, terutama di bidang ilmu keagamaan seperti itu. Nah, ketika kita ingin berdakwah nih, Boy, haruskah kita misalkan nih, ini pakai baju nih kan, bukan ya, anak motor, bisa nggak berdakwah Boy dengan baju yang seperti ini? Ya, sebenarnya bisa. Jadi kalau kita berdakwah di anggota geng motor, jangan pakai gamis, jangan pakai sorban. Nah, itu kan tidak pada tempatnya. Maka kalau kita berdakwah di kalangan geng motor, apalagi kita sedang berada di pinggir jalan, cara kita berdakwah yaitu dengan mengikuti apa yang biasa mereka kerjakan, mengikuti passion mereka yang masih dalam konteks kewajaran. Pakai kaos, silahkan pakai kaos. Pakai pakai kendaraan silahkan, motor mau dimodif silahkan. Yang penting masih dalam keadaan tidak mengganggu orang. Nah, di sana pelan-pelan kita masukkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, nilai-nilai ukhuwah. Nah, kita pelan-pelan masukkan. Jangan sampai dakwah itu membuat diri kita sebagai seorang pendakwah ada jarak kepada orang yang kita dakwahi tadi. Karena saya seorang pendakwah misalkan, jadi saya harus pakai
gamis terus kemana-mana, saya harus pakai sorban terus kemana-mana. Sementara objek yang saya dakwah itu adalah mereka yang bekerja di pasar misalkan, mereka yang geng motor, mereka yang anak-anak remaja. Kalau itu saya pakai terus, gamis terus, maka ada jarak antara saya dengan mereka. Tapi kalau saya ingin membaur dengan mereka, karena saya ingin berdakwah kepada mereka, maka saya harus berpenampilan bisa masuk kepada mereka. Berarti ini kalau kita kaitkan dengan cerita Wali Songo, Ya, kan ada salah satu wali itu yang berdakwah dengan wayang, kan? betul. Oke. Nah, jadi banyak Banyak cara sebenarnya, banyak yang media. bisa kita gunakan untuk berdakwah. Karena tujuan dakwah itu mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang kemungkaran. Itu dakwah. Berarti dakwah itu tidak mesti kita harus dari satu mimbar ke mimbar yang lain. Betul. Dakwah itu tidak sebatas dari mimbar ke mimbar atau podium ke podium. Bahkan dakwah itu lebih afdol dari pergaulan sehari-hari, hubungan kita sesama masyarakat, hubungan kita dengan sahabat, dengan rekan sekantor. Nah, dakwah lebih melekat bila kita hadirkan suasana rasa ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Ada keakraban. Ada keakraban. Oke. Artinya studi kasusnya misalkan kayak gini. Ini lagi waktunya bayar zakat fitrah. Ada teman yang belum bayar zakat. Yuk kita bayar zakat. Apakah itu sudah termasuk dakwah? Ya, itu juga sudah termasuk dakwah. Karena pada prinsipnya adalah mengajak Kepada kebaikan kepada kebaikan, mengajak seseorang untuk menunaikan kewajibannya. Itu sudah termasuk sebagai dakwah. dakwah. Oke. Nah, berat. Tapi mudah-mudahan teman-teman gangster semua dapat ya poinnya. Tujuannya apa? Yuk dari konten hari ini, definisi Ustadz. Teman-teman simpulkan sendiri. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ada kritikan silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan cercaan ya. Oke, guys. Boy, terima kasih banyak ilmunya hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini walaupun ketidaksengajaan. Mungkin ini sudah jalannya ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Yang udah subscribe jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di konten obsesi selanjutnya. Obsesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boy, terima kasih banyak. Terima kasih. This ain't over.